Libur pendek, Rian Kurnia tetap berlatih meski sedang rayakan Lebaran. Tak ingin kondisi fisiknya menurun, Rian tetap menjalani latihan individu saat liburan. Seberapa penting persiapan ini untuk laga Persib selanjutnya? Persib dapat kekuatan baru. Dimas dan Dedi kembali, tapi Febri masih misterius. Satu persatu pemain pulih dan kembali berlatih. Tapi kapan Febri Haryadi bisa menyusul? Berani tebus Ahmad Maulana? Ini tantangan besar yang harus dihadapi Persib. Persib harus merogoh kocek dalam jika ingin mendatangkan pemain muda Arema FC. Apakah ini keputusan yang tepat? Gaji naik drastis, bintang Persib bakal hengkang. Manajemen dipusingkan negosiasi kontrak. Sejumlah pemain pilar meminta kenaikan gaji signifikan. Apakah Persib mampu mempertahankan mereka atau harus merombak tim? Lebaran boleh makan bebas, tapi Beckham Putra punya batasan sendiri. Bukan tanpa alasan Beckham sadar bahwa kebugaran dan performa adalah hal yang harus terus dijaga. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Libur pendek, Rian Kurnia tetap berlatih meski sedang rayakan Lebaran. Tak ingin kondisi fisiknya menurun, Rian tetap menjalani latihan individu saat liburan. Seberapa penting persiapan ini untuk laga Persib selanjutnya? Setelah menyelesaikan sesi latihan pasca libur jeda internasional, Persib Bandung kembali memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Meski libur kali ini hanya berlangsung selama 4 hari, setiap pemain tentu ingin memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, termasuk Rian Kurnia. Sebelumnya, skuad Maung Bandung telah diliburkan dari 11 hingga 20 Maret 2025, lalu kembali berlatih dari 21 hingga 28 Maret. Kini tim kembali diberikan jeda mulai 29 Maret hingga 1 April sebelum mereka berkumpul kembali untuk persiapan menghadapi Borneo FC pada 11 April mendatang. Rian Kurnia, sang winger andalan, memutuskan untuk tetap merayakan Lebaran di Bandung. Alasannya cukup sederhana, ia sudah lebih dulu menghabiskan libur jeda internasional di kampung halamannya Bogor. Oleh karena itu, saat hari raya nanti, ia lebih memilih untuk berkumpul bersama keluarga di Bandung. Kalau Rian sendiri, tahun ini lebarannya di Bandung bareng keluarga. Jadi pas kemarin libur itu saya lamanya di Bogor, jadi lebaran di sini sama keluarga di Bandung, ujar Rian. Meskipun mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak, Rian tetap menjaga komitmennya untuk menjaga kebugaran. Ia memastikan tetap menjalankan latihan individu agar kondisinya tetap prima saat kembali bergabung dengan tim. Persib sendiri masih memiliki ambisi besar untuk bersaing di kompetisi musim ini. Rian yang mulai mendapatkan kepercayaan di beberapa pertandingan terakhir tentu ingin terus memberikan kontribusi terbaiknya. Dengan waktu persiapan yang cukup sebelum menghadapi Borneo FC, ia dan rekan-rekannya dituntut untuk segera kembali ke ritme latihan dan pertandingan secepat mungkin. Bagaimana menurut kalian keputusan Rian Kurnia untuk tetap fokus menjaga kebugaran meskipun sedang libur? Apakah menurut kalian ini keputusan yang tepat? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Persib dapat kekuatan baru. Dimas dan Dedi kembali, tapi Febri masih misterius. Satu persatu pemain pulih dan kembali berlatih. Tapi kapan Febri Haryadi bisa menyusul? Supporter setia Persib Bandung, Bobotoh, dibuat tersenyum lebar dengan kembalinya dua sosok idola mereka dalam sesi latihan terbaru Maung Bandung. Dua pemain yang dinantikan ini adalah Dimas Drajat dan Deddy Kusnandar, yang sebelumnya harus menepi karena cedera panjang.
Kabar baik ini diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Persib Bandung pada Kamis 27 Maret 2025. Dalam postingan tersebut, Persib membagikan potret sesi latihan yang berlangsung di Stadion Arca Manik. Terlihat pula pelatih Bojan Hodak dan kiper Kevin Ray Mendoza telah kembali bergabung dalam latihan tim. Coach Bojan Hodak dan Kevin Ray Mendoza telah bergabung di latihan hari ini, tulis ofisial Persib Bandung. Namun yang menarik perhatian Bobotoh adalah potret di slide keempat di mana Dimas Derajat dan Deddy Kusnandar terlihat berlatih di lintasan stadion sambil berbincang. Hal ini semakin menumbuhkan harapan bahwa keduanya bisa segera kembali memperkuat Persib dalam sisa laga Liga 1. Nasib Dimas Derajat dan Deddy Kusnandar. Musim ini memang menjadi tantangan berat bagi kedua pemain tersebut. Dimas Derajat terakhir kali bermain untuk Persib di pekan ke-18 Liga 1 saat melawan PSBS Biak. Sayangnya, ex-Persikabo 1973 ini mengalami cedera engkel yang membuatnya absen dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, Deddy Kusnandar mengalami cedera parah saat Persib menghadapi Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul pada 18 Desember 2024. Ia mengalami patah tulang kaki di awal babak kedua dan bahkan harus dibawa menggunakan ambulans untuk mencegah cedera semakin parah. Sayangnya, Bobotoh tampaknya harus bersabar lebih lama karena Deddy dipastikan absen hingga akhir musim. Meski demikian, kembalinya Dimas dan Deddy dalam sesi latihan tetap menjadi kabar menggembirakan bagi Bobotoh. Beberapa di antara mereka pun langsung mengungkapkan antusiasme di kolom komentar. Bobotoh masih menunggu kabar Febri Haryadi. Meski senang dengan kabar baik ini, Bobotoh ternyata masih merasa belum puas. Mereka masih menantikan kepastian mengenai nasib Febri Haryadi, pemain idola yang sudah lama absen. Febri Haryadi diketahui mengalami cedera parah saat membela Persib dalam turnamen pramusim pada Mei 2024 lalu. Cedera tersebut membuatnya belum tampil sekalipun di Liga 1. Kini semua mata tertuju pada kapan Febri bisa kembali merumput bersama skuad Maung Bandung. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dimas dan Deddy sudah siap untuk kembali memperkuat Persib? Dan menurut kalian, kapan Febri Haryadi bisa comeback? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berani tebus Ahmad Maulana? Ini tantangan besar yang harus dihadapi Persib. Persib harus merogoh kocek dalam jika ingin mendatangkan pemain muda Arema FC. Apakah ini keputusan yang tepat? Persib Bandung mulai bergerak aktif dalam mencari pemain baru untuk musim depan. Meski kompetisi Liga 1 masih berlangsung, Maung Bandung sudah dikaitkan dengan beberapa nama, salah satunya adalah pemain muda milik Arema FC, Ahmad Maulana. Ya, pemain dengan nama lengkap Ahmad Maulana Syarif ini dikabarkan masuk dalam daftar belanja Persib untuk musim depan. Bahkan kabarnya Persib berani menebus kontraknya dari Arema FC demi mendatangkannya ke Bandung. Dilansir dari tribunwow.com melalui laman transfermarkt.com, Ahmad Maulana masih memiliki kontrak dengan Arema FC hingga 31 Mei 2026. Dari segi market value, pemain ini memiliki harga 2 miliar. Artinya, Persib harus merogoh kocek cukup dalam jika benar-benar ingin memboyongnya. Tak hanya menebus kontraknya, Persib juga harus bernegosiasi dengan sang pemain, menawarkan gaji tinggi dan berbagai fasilitas menarik agar ia tertarik bergabung. Namun investasi ini tampaknya cukup sepadan mengingat Ahmad Maulana merupakan salah satu pemain andalan di Arema FC. Dengan tinggi badan 182 cm, Ahmad Maulana kerap menjadi starter dan bermain reguler untuk Singoedan. Sejauh ini ia hanya absen dalam 7 pertandingan, 5 diantaranya karena membela timnas Indonesia dan 1 lainnya akibat akumulasi kartu.
Di Liga 1, ia telah mencatatkan 20 laga dengan total 1.676 menit bermain, menyumbang 1 gol, serta mengantongi 5 kartu kuning. 1 golnya tercipta saat Arema FC mengalahkan Madura United dengan skor 4-2 pada matchday ke-11 Liga 1 21 November 2024. Selain itu, ia juga mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 lalu. Namun transfer ini dipastikan tidak akan mudah. Arema FC diyakini tidak akan begitu saja melepas pemain yang menjadi andalan mereka di Liga 1. Oleh karena itu, Persib harus berani mengeluarkan dana besar jika serius ingin mendapatkan jasanya. Hingga saat ini, Persib Bandung belum memberikan konfirmasi resmi terkait rumor ketertarikan mereka terhadap Ahmad Maulana. Menarik untuk ditunggu apakah Maung Bandung berhasil mendatangkan bintang muda Arema FC ini atau tidak. Menurut kalian, apakah Persib sebaiknya mengeluarkan dana besar demi mendapatkan Ahmad Maulana? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Gaji naik drastis, bintang Persib bakal hengkang. Manajemen dipusingkan negosiasi kontrak. Sejumlah pemain pilar meminta kenaikan gaji signifikan. Apakah Persib mampu mempertahankan mereka atau harus merombak tim? Persib Bandung kini dihadapkan pada tantangan besar terkait komposisi lini serangnya. Masalah kontrak sejumlah bintang menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh manajemen Maung Bandung. Dilansir dari tribunwow.com, lini depan Persib menjadi sektor yang paling mencolok dalam isu kontrak ini. Manajemen sejatinya sudah berusaha melakukan perpanjangan kontrak secepat mungkin. Namun dalam proses negosiasi, mereka menghadapi kesulitan lantaran beberapa pemain meminta kenaikan gaji yang signifikan. Performa menanjak Pangeran Biru menjadi salah satu faktor utama yang membuat para pemain meminta gaji lebih tinggi. Tak hanya itu, adanya banyak tawaran dari klub pesaing juga turut mempersulit situasi ini. Hal ini diungkap langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Meski menghadapi negosiasi yang sulit, Bojan Hodak tetap berusaha menjaga situasi ruang ganti tetap kondusif. Jika kontrak berakhir, itu tidak berarti apa-apa. Pada akhirnya, kami bermain untuk menang. Kami bermain untuk memenangkan liga, ujar Hodak dikutip dari kompas.com. Beberapa pemain mungkin meminta gaji yang terlalu tinggi. Sekarang semua orang ingin membeli pemain Persib, jadi harga pemain Persib naik, tambahnya. Situasi serupa sebenarnya pernah terjadi musim lalu. Namun akhirnya beberapa pemain kunci seperti David Da Silva, Ciro Alves, dan Nick Kuipers memilih bertahan. Sementara itu, dua pemain lain, Stefano Beltrame dan Alberto Rodriguez, memilih hengkang karena tidak mencapai kesepakatan dalam perpanjangan kontrak. Ini menjadi masalah bagi klub, apakah klub memiliki anggaran yang cukup untuk mempertahankan mereka semua. Hal ini terjadi tahun lalu dan terjadi lagi tahun ini. Tapi situasi ini terjadi di mana-mana, ungkap Hodak. Director of Sports PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, juga menegaskan bahwa pihaknya tengah berupaya mempertahankan pemain-pemain yang dibutuhkan Bojan Hodak hingga akhir musim. Persib Bandung ingin menjaga kekuatan terbaik yang sudah ada agar bisa mempertahankan gelar Liga 1 yang diraih musim lalu. Sejauh ini, target tersebut masih sangat realistis. Mengingat Persib masih berada di puncak klasemen hingga pekan ke-22 dengan raihan 49 poin. Unggul 9 angka dari Dewa United di posisi kedua. Jadi kami sekarang fokus yang selesai di tengah musim dulu. Yang akan berakhir di akhir musim masih punya waktu, nanti kami evaluasi, ujar Adit. Manajemen saat ini juga tengah berupaya melakukan pembenahan dalam hal kontrak pemain agar tidak berakhir di tengah musim. Kontrak di tengah musim agak kurang nyaman, makanya kami akan benahi itu. Untuk pemain baru bahkan yang diperpanjang, kami ingin semua selesai di akhir musim, jelas Adit.
Kemudian pemain-pemain yang habis di tengah musim ini sedang kami evaluasi dan kami akan segera berikan penawaran terbaru untuk perpanjang, tambahnya. Dengan situasi ini, bagaimana pendapat kalian, Bobotoh? Apakah Persib harus mempertahankan para bintang meskipun harus menaikkan gaji mereka atau lebih baik mencari opsi lain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lebaran boleh makan bebas, tapi Beckham Putra punya batasan sendiri. Bukan tanpa alasan Beckham sadar bahwa kebugaran dan performa adalah hal yang harus terus dijaga. Lebaran menjadi momen spesial bagi banyak orang untuk menikmati hidangan khas bersama keluarga. Namun bagi seorang pesepak bola profesional seperti para pemain Persib Bandung, menjaga pola makan tetap menjadi prioritas utama meskipun tim pelatih memberikan sedikit kelonggaran untuk makan kotor selama libur Lebaran. Gelandang muda andalan Persib, Beckham Putra Nugraha, mengakui bahwa dirinya dan rekan-rekannya diperbolehkan melakukan cheating day, tetapi tetap dalam batas yang telah ditentukan. Cheating day adalah kesempatan bagi para atlet untuk menyantap makanan di luar menu diet atau makanan sehat yang biasanya mereka konsumsi. Meski ada kelonggaran, Beckham tetap sadar bahwa kebebasan ini tidak boleh berlangsung lama. Ia memahami betul bahwa mengonsumsi makanan sembarangan dalam waktu lama bisa berdampak pada kebugaran tubuh serta performanya di lapangan. Oleh karena itu, meskipun bisa menikmati makanan favoritnya, Beckham tetap mengontrol apa yang ia konsumsi. Sebagai pemain profesional, ia menyadari bahwa menjaga kebugaran adalah tanggung jawab pribadi. Ia tak ingin mengalami penurunan kondisi yang bisa menyulitkannya saat kembali berlatih bersama tim setelah liburan. Ya mungkin hanya waktu Lebaran kan dikasih waktu libur. Kita hanya waktu 2 hari mungkin bisa untuk cheating day, habis itu kita kerja keras lagi, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Apakah cheating day ini penting bagi para pemain atau seharusnya mereka tetap disiplin penuh tanpa celah? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.